Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kericuhan warnai dialog terbuka pasangan Ganjar Mahfud. Keluarkan ijazah bermasalah warga geruduk sekolah. Terganggu limbah rumah sakit, warga gelar unjuk rasa. Kericuhan mewarnai dialog terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis siang. Mahasiswa terlibat cekcok dan saling dorong dengan petugas keamanan saat mereka berusaha mendekat dan menyampaikan pendapatnya ke Ganjar usai Capres melakukan dialog publik di auditorium. Dalam dialog publik terbuka ini, turut dihadiri 5 profesor dari akademisi Universitas Muhammadiyah, termasuk Rektor Muhammadiyah dihadirkan untuk dijadikan panelis dalam dialog terbuka. Beragam pertanyaan pun dilontarkan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Ganjar Mahfud, mulai dari panelis hingga mahasiswa yang hadir. Bahkan Ganjar juga mengomentari kasus yang menimpa Ketua KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau urusan hukumnya kita serahkan pada penegak hukum, tapi ini honor buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu punya kecenderungan korupsi. Maka power dan struktural itu ada. Maka kami sampaikan tadi, ini harus disikat habis. Karena kalau kemudian kita penanganannya biasa-biasa saja, maka kita akan berkhianat pada yang disampaikan pada 98 waktu reformasi dulu. Diketahui dialog publik terbuka Muhammadiyah dilaksanakan sejak Rabu di Kota Solo oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, Anies Muhaimin. Sedangkan Kamis pasangan Ganjar Mahfud di Kota Tangerang Selatan dan esok hari pasangan Prabowo Gibran di Kota Surabaya. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Belasan warga termasuk mantan wali murid SMK 17 Agustus Rangkas Bitung Kabupaten Lebak emosi setelah mengetahui ijazah yang dikeluarkan sekolah tersebut ternyata bermasalah. Bahkan warga sempat menyerang salah satu guru karena informasi yang diberikan tidak memuaskan dan merasa tidak bersalah. Dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan sekolah tersebut ramai setelah siswa yang melamar pekerjaan ditolak karena menduga ijazah tersebut palsu. Di ijazah tersebut palsu karena tidak adanya cap 3 cari siswa dan tidak ada stempel dari sekolah yang berada di atas foto. Stempel dari sekolah justru berada di atas tanda tangan pihak sekolah. Ada sekitar 13 siswa yang ijazahnya diduga bermasalah. Mereka merupakan lulusan tahun 2022 dan 2023. Tangan ijazah dan stempel tidak mengakui. Bahkan saat itu di video direkam. Pernyataan kepala sekolah menolak bahwa itu bukan tanda tangan dia. Memang tata letaknya juga salah, ganjel lah. Tidak seperti yang asli. Jadi itu yang tanda tangan di ijazah itu siapa itu, Pak? Pak Didin. Alasan Pak Didin tanda tangan di situ apa itu? Alasannya kemarin di musyawarah dengan warga dan wali murid hanya alasannya untuk mempermudah. Saat mengambil ijazah tersebut, siswa juga diharuskan membayar sebesar Rp3.500.000. Kepala sekolah mengaku tidak pernah menandatangani ijazah tersebut. Ijazah ternyata ditandatangani dan distempel salah satu oknum guru dan sekolah juga berjanji akan memperbaiki ijazah tersebut. Ini mah asli, tapi yang bermasalah itu hanya dari tanda tangannya aja yang dibidik oleh pengelola dan penanggung jawab di sini gitu. Jadi mungkin maksud beliau mau untuk mempermudah, tapi sepengetahuan saya untuk tanda tangan itu kan tidak bisa dipakai sama siapapun ya Pak, harus dengan orangnya gitu yang bertanggung jawabnya. Soalnya sekolah ini kan masih induk di Pandeglang, jadi kepala sekolahnya pun harus melalui dari Pandeglang. Begitu. Dan masalah capnya aja sih, salah penempatan sama sidik jarinya.
Setelah kejadian tersebut, warga juga sudah melaporkan oknum guru tersebut ke pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Puluhan massa berunjuk rasa di depan Rumah Sakit Premier Bintaro di Jalan MH Tamrin, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tidak hanya membawa panduk berisi tuntutan, massa juga berorasi menggunakan alat pengeras suara. Unjuk rasa dilakukan warga karena menduga rumah sakit yang sudah berdiri selama 25 tahun ini telah mencemari lingkungan dengan membuang limbah rumah sakit ke sungai di sekitar rumah sakit tanpa melalui prosedur yang benar. Warga mengaku kerap mencium bau tidak sedap dari sungai dan juga berubah warna. Kondisi ini pun membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir. Sampel limbah juga sudah diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan hasil tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Warga juga menuntut jaminan kesehatan atas kondisi yang telah terjadi selama ini dan juga perbaikan pembuangan limbah rumah sakit. Awalnya kita juga menduganya namanya rumah sakit kan kita curiganya darah kan, Bang. Ya, darah. Ternyata setelah saya periksa di lab Puspitek, ternyata itu adalah kandungan mangan. Manganis, dia untuk menyuci manganis green sand itu kandungan PK-nya. Ya, itu pembuangannya di sana. Dan itu menurut kementerian tidak boleh langsung dibuang, itu harus melalui sini pembuangannya. Tapi mereka melalui sana pembuangannya, jadi langsung dibuang. Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi, perwakilan rumah sakit belum bisa menyampaikan secara detail tudingan dan tuntutan warga. Pihaknya masih menunggu keputusan manajemen yang masih merapatkan permasalahan ini. Saya belum bisa menyampaikan apapun hari ini, dan siang ini saya belum bisa memberikan statement apapun. Jadi kami serahkan kepada manajemen untuk bisa memberikan informasinya besok sore. Kurang lebih begitu. Ya. Sementara itu, jika tuntutan tidak dipenuhi, warga berencana akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi. Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Menjelang pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang, sejumlah logistik yang dibutuhkan sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Semua logistik pemilu disimpan di gudang yang berada di Jalan Sayabulu, Kota Serang. KPU sudah menerima sejumlah logistik berupa tinta sebanyak 3.754 botol, segel plastik sebanyak 48.838 buah, bilik suara sebanyak 7.508, dan kotak suara sebanyak 9.397. Nantinya seluruh logistiknya sudah dikirim akan disortir kembali oleh para petugas untuk dicek kelayakannya. Kemudian akan didistribusikan ke 1.877 TPS, 67 PPS, dan 6 PPK di Kota Serang. Untuk logistik pemilu di Kota Serang atau yang sudah tiba di gudang KP Kota Serang di Dalung, Pondok Jaya sampai hari ini, yaitu berupa tinta dengan jumlah 3.754 botol ya. Kemudian segel plastik atau kabel tis sebanyak 48.838 buah ya. Kemudian bilik suara sebanyak 7.508 buah dan kotak suara sebanyak 9.397 buah. Selain diawasi oleh pihak KPU, pengadaan logistik pemilu juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polresta Serang Kota dan dipantau oleh kamera pengawas. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.